Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah. Baik teman-teman, untuk pertemuan Learning Journal di minggu ini kami membahas mengenai cara membedakan antara artikel, opini, esai, feature, makalah, dan juga news atau yang biasa kita sebut dengan berita. Untuk pembahasan kali ini di hari Selasa kemarin itu disampaikan oleh presentator dari kelompok 5. Baik teman-teman semua, tanpa panjang lebar langsung saja kita masuk ke materi mengenai apa itu artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis yang memang isinya itu pandangan dari individu atau pandangan dari si penulis itu sendiri, yang berisikan sesuatu isu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, dan memang artikel itu sifatnya aktual dan juga kontroversial. Dan tujuan artikel itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi, juga untuk mempengaruhi pembaca, meyakinkan pembaca, dan juga untuk menghibur pembaca. Untuk memudahkan kita membedakan antara artikel, opini, esai, dan sejenisnya, maka dari itu kita harus mengetahui karakteristik dari artikel itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama, artikel berupa karangan non-fiksi. Kemudian, artikel merupakan karangan yang tidak tentu panjangnya. Terus selanjutnya, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur. Selanjutnya teman-teman, adanya sarana penyampaian artikel merupakan surat kabar, majalah, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir, ciri dari artikel sendiri itu adalah wujud karangan yang berupa berita. Kemudian materi selanjutnya itu teman-teman ada makalah. Makalah merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang menuliskan isu tertentu berdasarkan studi literatur ataupun penelitian lapangan. Dan tujuan penyusunan makalah ini biasanya untuk memenuhi tugas yang bersifat akademik ataupun non-akademik. Kemudian selanjutnya teman-teman ada opini. Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Hakikatnya, artikel opini merupakan bentuk tulisan pandangan yang dibuat seseorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu. Kemudian ada struktur karya tulis opini. Yang pertama, menentukan ide. Kemudian yang kedua, membuat judul opini. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka. Yang keempat, isi opini. Dan yang terakhir itu ada paragraf penutup. Kemudian selanjutnya teman-teman ada esai. Esai sendiri merupakan tulisan yang menggabungkan fakta dan juga opini. Sifatnya itu subjektif. Materi selanjutnya di sini ada feature. Feature merupakan salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu. Kemudian umumnya feature ini tidak berkaitan dengan berita. Feature menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan juga TV. Nah, kemudian untuk bisa membedakan feature dengan yang lainnya itu kita harus mengetahui ciri-ciri dari feature itu sendiri. Di antaranya, ciri feature adalah yang pertama, faktual, yang kedua informatif, kemudian yang ketiga rekreatif, yang keempat ringan, yang kelima kreatif, yang keenam subjektif, yang ketujuh awet dalam artian mau dibaca setelah publikasi yang sudah lama pun feature masih tetap layak gitu untuk dibaca. Kemudian yang terakhir itu human interest. Dan selanjutnya teman-teman ada news atau berita. Menurut Dr. Willard menyatakan bahwa berita adalah sesuatu yang baru yang dipilih oleh jurnalistik untuk dimuat dalam surat kabar. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan berita. Yang pertama itu menentukan judul atau headline. Yang kedua itu
baris tanggal atau deadline. Yang ketiga, teras berita atau lead. Yang keempat, tubuh berita. Dan yang terakhir itu kaki berita atau yang biasa disebut dengan leg. Jadi teman-teman, itu ya untuk materi di Learning Journal kali ini, materi yang disampaikan oleh presentator kelompok 5. Untuk sedikitnya materi yang saya sampaikan di Learning Journal kali ini, saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.